Baik pemirsa, terima kasih masih di Fokus Media. Dan sekarang kita akan masih melanjutkan pembahasan mengenai APK yang tadi. Baik Pak, kalau untuk pemasangan APK sendiri ini sudah berapa banyak pelanggaran yang sudah ditemukan? Kalau sudah berapa banyaknya mungkin agak sulit untuk menghitung pelanggaran itu kan. Mungkin yang kami pantau kemarin penyelenggara pemilu dalam ini Bawaslu itu sudah melakukan upaya-upaya penertiban kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, pertama menertibkan APK yang diketahui melanggar peraturan daerah setempat, misalnya APK yang terpasang di tempat-tempat umum menggunakan fasilitas pemerintah daerah seperti tempat-tempat ibadah, di tiang-tiang listrik, numpang nempel-nempel di situ, itu sudah kemarin di setiap kecamatan sudah mulai ditertibkan dan sudah mulai steril dari pemasangan APK yang melanggar perda ini kan. Nah yang kedua itu sudah juga upaya dari penyelenggara pemilu untuk menertibkan pemasangan di tempat umum lainnya seperti yang dalam hal ini lebih spesifik lagi di dalam angkot. Jadi itu dimulai dari Bawaslu Musirawas yang sudah melakukan action. Untuk Lubuk Linggau itu belum kayak yang kami lihat kan, masih banyak angkot-angkot yang masih menggunakan memasang APK dari caleg, dan sebenarnya ini juga bentuk pelanggaran. Dan yang ketiga ini di Lubuk Linggau sudah juga menertibkan pemasangan APK di papan berbayar, billboard itu sesuai dan Bawaslu itu juga melanggar karena pemasangan APK di tempat berbayar fasilitas negara itu tidak diperkenankan sesuai dengan surat edaran Bawaslu. Namun penindakannya itu masih menjadi kendala karena Bawaslu setempat juga katanya masih menunggu petunjuk selanjutnya kan, melakukan penertiban tadi. Hanya ditempeli bahwa ini melanggar. Kalau tidak salah ada 16 billboard yang melanggar ini yang ditemukan. Oke, kita bisa beralih ke topik permasalahan selanjutnya nih ya. Baik, ini ada suatu kasus di mana ada oknum ASN yang terlibat otak pembobolan sekolah. Ini bagaimana nih menurut pendapat para narasumber? Mungkin dari Mbak Uli terlebih dahulu. Baik, ini sebenarnya kasus awal Januari ya. Awal Februari maaf. Jadi kasus ini terungkap awal Februari oleh Polsek Lubuk Linggau Timur. Dan ternyata saat ditelisik itu pembobolannya bukan hanya satu orang. Jadi ada 3 orang yang terlibat. Salah satunya oknum pelajar, yang punya idenya oknum ASN. Tapi ketika dikonfirmasi oleh tim Linggau Pos ke instansi yang terkait, itu di Kabupaten Muratara, ternyata camat yang bersangkutan ini tidak membenarkan bahwa yang bersangkutan pernah bertugas di wilayah kerja beliau. Jadi artinya ini juga masih dipertanyakan. Kita juga sudah konfirmasi ke Sekda, Bapak Zainal Arifin. Beliau belum bisa berkomentar banyak, hanya saja disampaikan bahwa menyayangkan jika itu benar ASN dari Pemkab Muratara. Dan ini menjadi pelajaran kita bersama dari analisa kriminolog bahwa situasi ekonomi sekarang bukan lagi sebagai faktor utama seseorang melakukan tindak kejahatan, melainkan ada faktor-faktor lain, bisa dari sisi pergaulan, bisa dari sisi keterlibatan pada kasus yang lain, artinya bisa karena narkoba atau apa. Jadi lalu kalau dilihat dari sisi pelajarnya kenapa bisa terlibat di situ, ternyata kalau dari informasi korban dari Kepala SMP Negeri 5 ini menyampaikan bahwa kasus ini sebenarnya sudah sejak lama diketahui, hanya saja masih dibutuhkan kepastian dari korban bahwa benar nggak yang itu gitu. Jadi butuh pertimbangan matang sampai akhirnya melapor kepada polisi. Setelah sudah ditangkap, pihak sekolah menyerahkan seluruh kasus ini sepenuhnya pada hukum dan berharap ada keadilan untuk sekolah karena ini aset pemerintah yang diambil, aset pemerintah sampai ratusan juta itu
yang dicuri itu terali-terali laboratorium, pintu laboratorium, terali jendela perpustakaan, kelas dan sebagainya. Jadi kalau kita hitung per itemnya saja mungkin lebih dari 300.000 ya kalau terali ya. Itu udah berapa puluh terali. Jadi ini jadi bahan pemikiran kita bersama bahwa sisi keamanan sebuah instansi itu ternyata sangat penting. Bisa jadi tidak ada salahnya jika ketika dana bos cair itu diadakan untuk CCTV, atau ketika dana bos cair diperbanyak pengamanan gitu. Dan seluruh warga sekolah harus terlibat dalam proses pengamanan sekolah. Tidak hanya penjaga sekolah, melainkan juga siswa, masyarakat di sekitar juga harus dilibatkan, seperti itu. Jadi sekolah sekarang memang sasaran empuk kalau tidak dijaga dengan maksimal, dan internal dalam tidak mau peduli. Nah, ini yang bahaya. Jadi di dalam peduli, di luar juga peduli kan enak, karena ini untuk anak cucu kita juga gitu. Ini menimbulkan suatu peluang untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Baik, selanjutnya mungkin ada tambahan dari Pak Dedi. Jadi benar kata Mbak Uli tadi kan, bahwa lagi-lagi dibutuhkan kepedulian dari seluruh lingkungan yang ada di tempat itu untuk memberikan sebuah atensi kan. Karena kasus pencurian ini memang biasanya memang melibatkan orang dalam sebagai surveyor biasanya, ya kan. Dia memetakan tempat-tempat ini yang ya, jam-jam tertentu, tempat-tempat tertentu itu rawan pencurian, yang memberikan informasi seperti itu. Dan jam-jam sekian silakan beraksi karena sedang sepi, sedang tidak ada orang, sedang kosong. Dan ada kesempatan. Dan di Lubuk Linggau ini tingkat pencuriannya memang luar biasa marak kan. Mungkin tadi benar kata Mbak Uli, perlu kajian dari kriminolog, mungkin ada faktor X yang menyebabkan angka kriminalitas ini sangat tinggi. Mungkin faktor utamanya tadi bukan lagi faktor ekonomi yang menjadi penyebab utama. Sekarang ini sudah menjadi faktor utama itu karena mungkin adanya ketergantungan penggunaan narkoba ini lah yang menjadi ada korelasi yang sangat kuat antara kecanduan narkoba dengan aksi kriminalitas. Makanya kepolisian sampai sekarang ini lagi concern ke situ. Bagi pelaku curat dan curas ini akan dilakukan tindakan tegas dengan penembakan. Oke, kita bisa break sebentar Mbak ya Pak. Baik pemirsa, jangan beranjak kemana-mana karena setelah ini Fokus Media akan segera kembali.